KKB makin banyak musuhnya. Perang lawan aparat, KKB, dan rakyat Papua. Kelompok kriminal bersenjata mulai kocar-kacir. Pasalnya, Satgas Batalion Infanteri Para Raider 305 Tengkorak Kostrad berhasil menemukan lokasi persembunyian letupan suara senapan prajurit TNI Batalion Infanteri Para Raider Persembunyian Para Raider 305 Tengkorak Kostrad membuat tunggang langgang KKB berlarian masuk ke dalam hutan tanpa memberikan tembakan balasan. Video ini diunggah akun Instagram Raja Aibon Kogila, Kamis 27 April 2023 sore. Lokasi video di Intan Jaya, Papua. Dalam tayangan video, mula-mula ada dua anggota KKB sedang berjalan. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Keduanya nampak merasakan ada pergerakan musuh mengintai. Sejurus kemudian, keduanya seperti mendengar suara letusan senjata. Mereka pun tunggang langgang berlarian sampai ketiba di rumah adat Papua. Ternyata di sini ada dua rekannya sesama KKB. Melihat rekannya berlarian, kedua KKB ini pun langsung nyakir ke hutan. Nyali KKB saat itu benar-benar hancur. Video ini nampak direkam dari atas menggunakan drone. Sementara itu, posisi KKB saat ini benar-benar terdesak. Mereka saat ini terus diburu pasukan TNI Polri. Pola tak manusiawi pun dipakai. KKB atau kelompok kriminal bersenjata melibatkan unsur pelajar SMP dan SMA. Mereka diperintahkan menyerang prajurit TNI Polri. Kepala Penerangan Kodam 18 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Tariaman mengungkapkan, tak hanya menggunakan anak-anak dan wanita, KKB ternyata menggunakan para pelajar sebagai tameng dan pasukan untuk menyerang TNI Polri. KKB ini menyambangi sekolah-sekolah dan mengajak para pelajar itu untuk menyerang TNI Polri. Anak-anak diprovokasi, tidak boleh sekolah. Mereka dipaksa bergabung dengan KKB. Jika menolak, KKB tak segan menyakiti atau menghabisi. Karenanya, Herman mengajak masyarakat tidak terprovokatif aksi KKB. Arogansi KKB belakangan ini membuat resah warga. Aksi perlawanan rakyat Papua pun menyeruak. Warga Intan Jaya 2 hari terakhir mengusir KKB dari wilayahnya. Menggunakan anak panah, tombak, dan senjata lainnya, mereka menghalau KKB. Nyali KKB pun ciut. Tunggang langgang berlari menghindari halauan warga. Kapendam 18 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Tariaman, KKB 2 hari terakhir menyerang aparat TNI Yonif 305 Tengkorak di Kampung Sembili menuju Kampung Kusage. Serangan ini berhasil dipatahkan KKB. Kocar-kacir melarikan diri. Sehari kemudian KKB kembali berulah. Mereka menyerang Brimob di Kampung Bilogai dibantu prajurit TNI yang berada di dekat wilayah itu. Ulah KKB ini ternyata membuat warga resah. KKB telah merusak kedamaian warga. Ketika TNI dan Brimob menghalau KKB, warga berduyun-duyun datang membantu mengusir KKB. KKB pun berlarian ke dalam hutan menghindari serangan gabungan TNI Polri dan warga Intan Jaya. Di sisi lain, perang antar kelompok kriminal bersenjata KKB berkecamuk. Terbaru, KKB pimpinan Lewis Kogoya mengeksekusi mati salah satu anggota KKB, pimpinan Joni Botak di Kampung Yulukoma, Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Holem Uamang menjadi korban keganasan kelompok Lewis Kogoya. Holem Uamang dieksekusi Kamis 20 April 2023. Juru bicara TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom mengatakan Lewis Kogoya menyampaikan pasukan telah menembak mati Holem Uamang di Kampung Yulukoma. Uamang merupakan anak buah Joni Botak dari Kodam 3 Kalitopi Timika, sedangkan Lewis Kogoya merupakan staf operasi Kodam 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya. Pasukan Lewis Kogoya juga merampas senjata api beserta Hendi Talki dan teropong milik Holem Uamang. Tuduhannya Holem Uamang disebut
sebagai mata-mata TNI Polri dan juga terlibat kematian tokoh UPN Kelly Goali. Sudah 3 bulan lebih pilot Susi Air disandra. Komnas HAM Papua kirim permintaan ini ke KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Komnas HAM Papua menyatakan proses pembebasan sandera berkebangsaan Selandia Baru hingga kini masih terus dilakukan. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan berbagai upaya terus dilakukan untuk membebaskan sandera yang sudah hampir 4 bulan sejak ditawan tanggal 7 Februari lalu. Memang sudah cukup lama hingga pihaknya mengkhawatirkan kondisi fisik maupun psikis sandera. Komnas HAM akan berupaya membantu agar proses pembebasan yang saat ini sedang berlangsung dapat segera terwujud, kata Fritz Ramandai dikutip dari Antara. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua itu mengatakan waktu penyandera yang sudah lebih dari 3 bulan itu sudah melanggar HAM. Ini waktu yang sangat lama hingga Komnas HAM mendorong agar KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera menunjukkan siapa negosiator di tingkat lokal agar proses negosiasi dapat berjalan sehingga pilot Philip McMartens dibebaskan. Komnas HAM aktif komunikasi dengan semua komponen dan beberapa pesan kemanusiaan sudah dikirim ke Egyanus.